Shalom teman-teman, kita bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih setianya kita masih boleh mengikuti ibadah saat ini walaupun hanya secara online. Tapi saya percaya ini tidak mengurangi sukacita teman-teman sekalian. Saat ini kita akan memulai ibadah kita dan ibadah pada saat ini akan dipimpin oleh Kak Deni. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Indonesia, ibadah saat ini diangkat tema Harapan doa terbaik untuk Indonesia. Untuk memulai ibadah ini, kita angkat satu pujian yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Kasih dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saudara seiman, Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kasih dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Deni. Kita angkat lagu pujian Besar Anugerah-Mu. Anugerah-Mu
Semakin bertambah besar semakin hari semakin bertambah besar besar berlimpah kasih semakin hari semakin bertambah besar Shalom teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat hari ini saya begitu sangat bersyukur kepada Tuhan bisa membawakan firman Tuhan ini kepada teman-teman semua. Dalam memperingati ulang tahun Indonesia yang ke-76 pada saat hari ini, sama mengambil tema harapan, doa yang terbaik untuk Indonesia. Dan firman Tuhan pada saat hari ini terambil oleh Kitab Bilangan, pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-38. Sekali lagi, Bilangan 14, ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-38. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ayat yang ke-28, katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu.
Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu akan mati, kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Amin untuk firman Tuhan pada saat hari ini. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Sekali lagi saya sapa kepada teman-teman semua. Shalom. Teman-teman semua, berbicara tentang harapan, yang menjadi harapan terbesar bagi bangsa ini, kita tahu adalah berakhirnya pandemi ini. Itu adalah harapan kita semua, bagaimana kita bisa terlepas dari yang namanya corona. Kita tahu pada masa sekarang ini begitu banyak orang-orang yang di luar sana yang begitu menderita. Meskipun saya tidak merasakannya secara langsung dampak dari corona, tapi begitu banyak orang-orang yang di luar sana yang karena pandemi ini ekonomi jadi terpuruk. Dan begitu banyak orang-orang yang di luar sana yang karena pandemi ini mereka kesulitan untuk mendapatkan uang untuk makan. Bahkan banyak orang tua yang bekerja keras untuk dapat menyekolahkan anaknya. Teman-teman sekalian, lewat pandemi ini kita boleh diingatkan oleh satu kisah yang sangat luar biasa tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Tapi karena satu hal dikatakan dalam Bilangan 14 tadi, karena satu hal mereka jadi tidak percaya untuk masuk ke negeri itu. Mereka bahkan ingin kembali ke zaman dulu, ke zaman bagaimana mereka menjadi budak bagi bangsa Mesir. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala. Mereka begitu tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan Tuhan sanggup untuk memasukkan mereka ke dalam tanah perjanjian itu. Bahkan dalam 12 pengintai yang dikirim, hanya 2 orang yang menyebarkan kabar baik, yaitu Yosua dan Kaleb. Sedangkan 10-nya begitu tidak percaya dan malah membuat bangsa Israel menjadi bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Yang menjadi latar belakang perjalanan bangsa Israel di padang gurun adalah karena mereka bersungut-sungut ini. Mengelilingi padang gurun bukan keinginan mereka, teman-teman. Mengelilingi padang gurun bukan keinginan bangsa Israel, tapi Tuhanlah yang menghukum mereka lewat cobaan ini. Karena kesungut-sungutan itulah Tuhan mengirim bangsa Israel dan mereka harus hidup di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Bayangkan, mereka harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Inilah bukan saat yang sangat singkat, teman-teman. Kita tahu saja corona yang hanya kita hadapi 2 tahun sekarang ini, itu rasanya kita hampir tidak memiliki harapan untuk hidup. Begitu banyak orang-orang di luar sana yang lebih memilih mati dan bunuh diri daripada hidup menanggung siksaan ini. Teman-teman sekalian, lewat cerita ini, cerita tentang orang Israel di padang gurun, kita boleh diingatkan kembali bagaimana seharusnya kita harus hidup. Dalam masa pandemi ini, ada satu harapan yang telah kita hilang. Ada satu iman yang telah kita hilangkan dalam hidup kita, yaitu kehilangan harapan untuk percaya kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang pada masa sekarang ini begitu banyak
kesusahan, dampak-dampak yang merugikan kita. Begitu banyak orang-orang yang di luar sana hidupnya begitu melarat karena pandemi ini. Saya tidak berbicara seolah-olah saya merasakan hal ini, tapi saya tahu hal ini begitu banyak menyusahkan banyak orang. Tapi teman-teman, yang saya ingin bagikan pada masa sekarang ini dalam menghadapi tantangan ini untuk bangsa Indonesia adalah kita semua pasti mempunyai harapan yang besar untuk bangsa ini untuk cepat sembuh. Kita semua pasti berkeinginan agar pandemi ini cepat berakhir. Tapi yang menjadi pertanyaan terbesar teman-teman, apakah itu yang diinginkan oleh Tuhan? Apakah dengan berakhirnya pandemi itu yang diinginkan oleh Tuhan? Dan apakah itu yang dipikirkan oleh Tuhan? Lantas, apakah maksud Tuhan dalam memberikan kita pandemi ini? Teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, bukan masalah susah hilangnya pandemi ini. Sebenarnya Tuhan gampang menghilangkan pandemi ini, karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan sanggup kok untuk membuat pandemi ini hilang dalam sekejap. Tuhan sanggup teman-teman. Tapi saya percaya bukan itu maksud Tuhan. Bukan itulah keinginan Tuhan. Tapi ini masalahnya tentang hati kita. Bagaimana hati kita siap untuk menghadapi pandemi ini teman-teman. Dalam pembacaan tadi kita boleh diingatkan bagaimana Tuhan memukul bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaan terbesar bagi hidup kita, apakah kita sama dengan bangsa Israel yang pada saat hari itu tidak percaya kepada Tuhan? Apakah karena pandemi ini, apakah karena corona ini, kita jadi tidak percaya kepada Tuhan? Kita hilang harapan kepada Tuhan, dan kita tidak berharap bahwa Tuhan bisa menyelamatkan hidup kita. Ingatkah teman-teman dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-12? Ia berkata, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kepadamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah aku cerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku yang mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu." Teman-teman, lewat firman Tuhan ini kita boleh diingatkan bagaimana yang Tuhan inginkan adalah kita datang berseru kepada Tuhan, mencarinya. Janganlah kita takut karena pandemi ini kita mengurangi rasa percaya kita kepada Tuhan. Janganlah karena pandemi ini kita menjadi hilang harapan kepada Tuhan. Jadi kesimpulan yang saya bisa ambil dalam firman Tuhan pada saat hari ini teman-teman, yang saya ingin bagikan bukan tentang bagaimana harapan kita untuk pandemi ini bisa hilang. Bagaimana yang saya harapkan teman-teman lewat pandemi ini, harapan teman-teman kepada Tuhan itu tidak berkurang sedikit pun. Dan biarlah teman-teman bisa selalu bersuka cita di dalam masa pandemi ini, meskipun itu membuat teman-teman terpuruk. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan teman-teman semua. Untuk mengakhiri firman Tuhan pada saat hari ini, saya mengingatkan kepada teman-teman tentang firman Tuhan yang sangat luar biasa. Ini singkat. Ini adalah perkataan dari Paulus yang terambil dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Sekali lagi kita katakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Demikian firman Tuhan yang
disampaikan oleh Kak Deni, diucapkan banyak terima kasih kepada Kak Deni. Kiranya teman-teman semua bisa terberkati dengan mendengarkan firman Tuhan tadi. Untuk menutup ibadah ini, kita angkat lagu pujian yang berjudul Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, selalu maju segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah berubah. Jadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah berubah. Jadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu maju atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah berubah. Jadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah berubah. Jadi siap dibangun di atas dasar iman. Diucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengikuti ibadah online saat ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya dan shalom.